Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi untuk kita semua ya, adik-adik dimanapun berada. Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan bertemu dalam pertemuan yaitu kita belajar bersama-sama tentang anatomi fisiologi, di mana kita akan membahas tentang sistem perkemihan. Oke. Nah, kita diawali dengan pengertian dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan ini adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah ini bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Di mana kita tahu bahwa darah ini seperti pertemuan kita sebelumnya adalah mengandung juga sari-sari makanan. Nah, ketika berbicara dengan sari-sari makanan yang menyaringnya, nah ini adalah fungsi dari sistem perkemihan. Nah, kemudian sistem perkemihan ini menyaring yang mana yang akan dipergunakan dalam tubuh kita. Nah, hasilnya ketika yang tidak dipergunakan dalam tubuh kita ini yaitu adalah akan dikeluarkan. Nah, itu adalah urin. Itu hasilnya adalah urin yang tidak dipergunakan dalam tubuh kita. Nah, kemudian urin ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses urogenital. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang sistem perkemihan, kita akan berbicara dengan organ-organnya. Nah, organnya ini dimiliki yaitu 2 ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria, kemudian 1 vesika urinaria yang merupakan tempat urin dikumpulkan. Kemudian 1 uretra di mana urin ini akan dikeluarkan dari vesika urinaria. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ya. Pada gambar ini kita memiliki 2 buah ginjal ya, 2 buah ginjal dalam sistem perkemihan ini. Kemudian 2 buah ureter, lalu kemudian 1 buah vesika urinaria, lalu 1 buah uretra ya. Oke. Nah, kita membahas tentang ginjal dulu. Ginjal ini bentuknya seperti kacang. Tentunya adik-adik semuanya pasti pernah makan kacang ya. Jadi kalau kita membayangkan di dalam tubuh kita ini bentuknya ginjal itu seperti apa ya, kita bisa melihat bentuk kacang itu dulu ya. Baik itu kacang hijau misalkan, kemudian kacang kacang panjang, di dalamnya itu kan bijinya itu bisa kita lihat, kita bayangkan seperti itu. Kemudian warnanya adalah merah tua. Nah, merah tua, lalu sisi cekung menghadap medial, panjangnya kurang lebih 12,5 cm, tebalnya adalah 2,5 cm. Kurang lebih sebesar kepalan tangan. Jadi kalau dalam tubuh kita itu kurang lebih sekepalan tangan ini besarannya ginjal itu yang dalam tubuh kita. Kemudian berat dari ginjal ini sendiri adalah 125 gram sampai dengan 175 gram. Untuk pria dewasa ini beratnya adalah 150 sampai dengan 170 gram. Nah, untuk wanita dewasa ini berat ginjal adalah 115 sampai dengan 155 gram. Oke. Nah, kita berbicara ginjal berarti tentunya kita akan berbicara dengan fungsi-fungsi dari ginjal ini. Ginjal memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksik ya atau racun. Nah, jadi dia akan mengeluarkan zat-zat toksik atau racun yang ada di dalam tubuh kita ini. Kemudian mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Nah, jadi dikatakan di sini adalah homeostatis, mempertahankan suasana keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Kemudian mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa di cairan tubuh. Nah, makanya fungsi ginjal ini juga selain dia sebagai penyaringan tadi gitu kan. Nah, dia juga mengeluarkan zat-zat toksik, kemudian juga mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan asam basa dan dari cairan tubuh,
lalu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amoniak. Nah, ini fungsi dari ginjal secara umumnya. Oke. Nah, letak ginjal ini terletak di rongga peritoneal ya. Nah, letaknya di rongga peritoneal sebelah kanan dan kiri kolumna vertebralis dikelilingi lemak dan jaringan ikat. Jadi pada ginjal ini letaknya ada di rongga peritoneal ya, sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Kemudian pada bagian atas terdapat kelenjar suprarenal. Jadi pada bagian atasnya ini yang warna kuning ini bagiannya adalah disebut dengan kelenjar suprarenal. Kemudian ginjal kanan ini terletak agak di bawah ya, ginjal kanannya terletak di sedikit agak di bawah dibandingkan ginjal yang kiri karena terdapat hati pada sisi kanannya ya. Terdapat hati pada sisi kanannya ini sehingga sisi kanannya terletak lebih agak sedikit ke bawah, kiri yang agak di atas gitu ya. Batas antara ginjal kiri setinggi iga ke-11. Jadi pada tulang-tulang iga ini itu bisa dilihat pada iga nomor ke-13 ya. Dan juga batas dari ginjal kanan setinggi iga ke-12. Jadi bisa dihitung berapa jumlah tulang iga kita, itu batas dari ginjal kanan dan juga ginjal kiri. Kemudian dan batas bawah ginjal kiri setinggi vertebra lumbralis yang ketiga. Oke, ya. Bisa kita lihat pada di sini. Baik, selanjutnya struktur internal dari ginjal. Nah, struktur internal ginjal ini ada hilus renalis, sinus renalis, kemudian pelvis renalis. Hilus renalis ini memiliki tingkat kecekungan tepi medial ginjal sebagai tempat struktur pembuluh darah, sistem limpatik, saraf, ureter menuju dan meninggalkan ginjal. Jadi ini adalah hilus renalis ya fungsinya. Kemudian sinus renalis ini adalah rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus sebagai jalan masuk dan keluarnya ureter, vena, dan juga arteri renalis serta saraf dan juga limpatik. Nah, kemudian pelvis renalis ini ada perluasan ujung proksimal ureter, gitu ya. Nah, lanjutannya dari struktur internal ginjal ini ada juga parenkim renalis. Nah, jaringan ginjal yang mengelubungi struktur ginjal. Ini terbagi atas medula dan juga korteks. Nah, ketika kita lihat gambar di sini, dia terbagi atas medula ya. Medula ini kita lihat seperti serabut-serabut seperti ini. Kemudian korteks ini mendekati bagian luarnya ya. Oke, nah kita lihat di sini medula terdiri dari massa triangular yang disebut dengan piramida ginjal. Ya, memang kita lihat di sini dari bentuknya pun kita bisa lihat bentuknya segitiga ya. Ini segitiga. Ini medula atau disebut dengan piramidanya ginjal. Oke. Kemudian korteks ini tersusun dari tubulus dan juga pembuluh darah nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional dari ginjal. Jadi korteks ini tersusun dari tubulus-tubulus dan juga pembuluh darah nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional dari ginjal. Nah, kemudian ada lobus renalis. Jadi dalam tiap lobus ini terdiri atas satu piramida. Nah, jadi lobus renalis ini terdiri atas satu piramida gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tadi berbicara, ini kan medula ini banyak ya. Nah, jadi untuk satu medula ini ternyata juga merupakan bagian dari lobus renalis tadi. Terdiri atas satu piramida gitu ya. Oke, lanjutkan. Kemudian struktur mikroskopis ginjal. Nah, struktur mikroskopis ginjal ini adalah satuan fungsional ginjal yang disebut dengan nefron. Jadi ginjal ini
satuan secara keseluruhannya ini disebut dengan nefron. Jadi di mana nefron ini berjumlah adalah 1,3 juta dalam tiap ginjal. Apabila kita memiliki 2 ginjal berarti dikalikan 2. Nah, jumlah nefronnya adalah 2,6 juta jumlah nefron untuk kedua ginjal gitu ya. Kemudian tiap nefron memiliki satu komponen vaskular atau kapiler dan satu komponen tubular. Nah, jadi bisa kita lihat ini adalah yang kita ambil hanya satu nefron ya. Ini satu bagian dari nefron yang ada di dalam ginjal gitu ya. Nah, satu nefron itu kita umpamakan misalkan kalau adik-adik pernah mencuci piring, kita pakai spons. Spons itu kan berpori-pori. Kita anggap satu pori-pori itu adalah nefron. Ya, kita anggap satu pori-pori itu adalah nefron. Nah, dalam nefron itu kita tahu bahwa spons ini kan dia juga menyerap air, kemudian juga tapi tidak ada saringan di dalam situ. Nah, yang saringannya itu kita umpamakan dalam satu lubangnya ini, ya, satu lubang pori-porinya ini ada satu nefron. Nah, kita bayangkan berarti dalam satu ginjal ada 1,3 juta nefron. Nah, dalam nefron ini lagi nanti ada yang namanya tubulus proksimal. Kemudian ada namanya glomerulus, kemudian ada namanya tubulus distal gitu ya. Ini yang akan nanti membantu proses dalam penyaringan dan fungsinya juga berbeda begitu ya. Sampai sini paham mungkin ya. Kita akan diskusi kembali. Nah, kemudian ini Ibu lanjutkan ya. Nah, dari lanjutan struktur mikroskopis ginjal tadi, nefron ini terdiri dari glomerulus. Nah, glomerulusnya ini tadi merupakan tempat pertama kali difiltrasi. Jadi glomerulusnya ini adalah, ini kan kita bisa lihat nih yang warna biru dan juga warna merah ini adalah pembuluh darah. Nah, ada yang merah ini adalah pembuluh darah arteri dan yang biru ini adalah pembuluh darah vena. Nah, jadi antara pembuluh darah vena dan arteri ini salurannya ini nyambung ke ginjal. Nah, masuk dulu pertama kali adalah ke glomerulus. Glomerulus ini pertama kali terjadinya filtrasi. Filtrasi ini adalah proses penyaringan tadi. Nah, kemudian tubulus ini tubulus panjangnya terdiri dari yang pertama adalah tubulus proksimal. Lalu kemudian ansa Henle atau lengkungan Henle-nya gitu ya. Lengkungan Henle-nya. Nah, ini jadi pertama ini adalah ketika dari dalam vena, pembuluh darah vena dan juga pembuluh darah arteri gitu ya. Nah, jadi ini ada dua nefron yang bisa kita lihat ya, saling berkaitan ya, dua nefron ini. Tapi yang saya ambil satu contohnya ini saja. Nah, jadi pembuluh darah arteri ini masuk ke baik arteri dan juga vena nanti bergantian masuk ke dalam glomerulus, di mana pertama kali merupakan tempat filtrasi ya, tempat penyaringan. Kemudian dari glomerulus ini lalu ke tubulus proksimal. Ya, ke tubulus proksimal ini. Lalu kemudian turun sampai ke ansa Henle. Lengkungan ini adalah ansa Henle. Ya, lengkungan ini. Oke. Ansa Henle. Kemudian dia ke tubulus distal. Tubulus distal. Ini tubulus distal. Ya. Lalu setelah ke tubulus distal dia akan ke tubulus colligentes. Nah, tubulus colligentes ini yang akan sebagai tempat menyimpan sementara ya, dari hasil proses penyaringan tadi gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini proses pembentukan urin. Nah, urin ini terbentuk melalui rangkaian proses yang panjang yang terus terjadi secara berulang-ulang. Kemudian proses pembentukan urin ini terdiri dalam 3 tahapan. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi ini adalah penyaringan, kemudian reabsorpsi adalah penyerapan, yang ketiga adalah augmentasi yaitu pengeluaran zat.
Ya, baik, kita lihat ini urin ini terbentuk melalui 3 tahapan, yang mana yang pertama adalah filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan juga sekresi atau disebut dengan augmentasi. Ya, filtrasi ini pertama kali dilakukan di glomerulus ya, kemudian dilanjutkan ke tubulus proksimal, lalu nanti akan masuk turun ke asa Henle. Nah, kemudian naik lagi ke asa Henle untuk menuju ke tubulus distal. Lalu kemudian setelah dilakukan di tubulus distal ini, lanjut ke tubulus pengumpul, gitu ya. Lalu kemudian nanti akan diteruskan ke vesika urinaria. Oke, kemudian proses filtrasi. Filtrasi ini adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh, sehingga harus dilakukan proses penyaringan sehingga tidak di dalam tubuh kita itu tidak mengalami keracunan. Kemudian filtrasi ini terjadi di glomerulus yang ada di badan Malpighi. Kemudian hasil filtrasi dari glomerulus ini menuju kapsula Bowman dan dihasilkanlah urin primer. Nah, kemudian urin primer ini terdiri dari air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik atau urea kemudian. Nah, dalam proses reabsorpsi ini terjadi di tubulus proksima ya. Ada proses reabsorpsi atau kembalinya diserap kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh begitu ya. Nah, sehingga nantinya akan menghasilkan urin yang sekunder. Nah, ini baru tahapannya sampai reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Yang pertama tadi dalam proses filtrasi adalah urin primer gitu ya. Nah, di mana urin primer ini yang terkumpul di kapsula Bowman ini masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubulus contortus proximal dan terjadilah proses reabsorpsi kembali gitu ya. Pada proses ini terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh oleh dinding tubulus, lalu masuk ke pembuluh darah yang mengelilingi tubulus. Jadi zat-zat yang masih dapat berguna gitu kan ketika kita melakukan penyerapan ini, oh ternyata ini masih berguna. Ini dikeluarkan, kemudian dia akan masuk kembali ke pembuluh darah yang mendekati tubulus tadi ya. Oke, zat-zat yang diserap kembali oleh darah antara lain adalah glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik yaitu natrium plus, kalium, Ca2 plus, Cl, HCO3, HPO4 3 minus, kemudian SO4 3 min. Nah, kemudian hasil dari reabsorpsi urin primer adalah urin sekunder yang mengandung sisa limbah, nitrogen, dan urea. Jadi, urin sekunder ini mengandung nitrogen dan urea. Kemudian urin sekunder ini masuk ke lengkung Henle. Pada tahap ini terjadi osmosis air di lengkung Henle descendant sehingga volume urin sekunder berkurang dan menjadi pekat. Ketika urin sekunder mencapai lengkung Henle ascendant, garam Na ini akan dipompa keluar dari tubulus sehingga urin menjadi lebih pekat dan juga volume urin akan tetap. Jadi garamnya ini akan dipompa keluar dari tubulus ya. Kemudian proses augmentasi, yaitu proses sekresi kita mengeluarkannya, yaitu dari lengkung Henle ascendant. Urin sekundernya akan masuk ke tubulus distal untuk masuk ke dalam tahap augmentasi, yaitu pengumpulan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, gitu ya. Nah, zat-zat sisa yang dikeluarkan oleh pembuluh kapiler adalah ion hidrogen H+, kemudian ion kalium, NH3 dan kreatinin. Nah, pengeluaran ion H+ ini membantu menjaga pH yang tetap di dalam darah. Oke. Kemudian selama melewati tubulus distal, urin banyak kehilangan air sehingga konsentrasi urin makin pekat. Nah, jadi dalam melewati tubulus distal ini urin banyak sekali kehilangan air sehingga urin yang dihasilkan ini adalah urin yang makin pekat.
Selanjutnya urin memasuki pelvis renalis dan menuju ureter, kemudian dialirkan ke vesika urinaria gitu ya. Kemudian ditampung sementara waktu, lalu pengeluaran urin ini akan diatur oleh otot-otot sphincter, yaitu kemudian kandung kemih hanya mampu menampung kurang lebih adalah 300 mili. Jadi kandungan kemih atau vesika urinaria ini hanya mampu menampung kurang lebih 300 mili. Kurang lebihnya itu kalau kita ini kan seumpama adalah satu gelas aqua. Nah, seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya 300 mili. Nah, sifat fisik dari urin. Sifat fisik urin ini atau air kemih ini adalah ketika dalam jumlah ekskresi dalam 24 jam, itu jumlahnya kurang lebih adalah 1,5 liter. Ya, 1,5 liter atau 150 cc. Tergantung dari pemasukan, tergantung kita bagaimana kita minum. Kemudian kalau kita sedikit minum ya mungkin bisa kurang dari 1,5 liter ini. Tapi kalau kita banyak minum mungkin bisa lebih dari 150 cc ini gitu ya. Kemudian faktor-faktor lainnya juga merupakan pendukung. Misalkan kita mengkonsumsi obat-obatan gitu kan yang menyebabkan diuresis gitu kan, kita mengeluarkan urin terus bisa menyebabkan urin kita juga jumlah ekskresinya bisa berlebih gitu ya. Kemudian warna urin yang normal itu adalah bening kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Nah, kenapa urin ini akan ketika dibiarkan menjadi keruh? Karena terjadi proses oksidasi, kemudian juga terjadi proses kontaminasi oleh bakteri gitu ya. Karena kan di dalam udara ini tidak hanya udara saja yang terkandung, tidak hanya oksigen maupun karbon dioksida, tapi juga ada bakteri-bakteri juga yang hidup bebas bersama dengan udara, sehingga ketika urin ini dibiarkan dia akan menjadi keruh gitu ya. Kemudian warna kuning tergantung dari kepekatan. Nah, ini tergantung dari penggunaan obat-obatan dan juga mungkin konsumsi dari minuman-minuman yang kita konsumsi. Contohnya misalkan kita suka mengkonsumsi minuman yang berwarna gitu kan, seperti kerating deng gitu kan, itu juga menyebabkan warna urin kita ini juga semakin pekat begitu ya. Kemudian bau yang khas atau normalnya bau dari air kemih ini adalah bau amoniak apabila dibiarkan gitu ya. Dibiarkan lama akan berbau amoniak karena dia juga akan mengandung gas di dalamnya ya. Karena tadi sisa-sisa metabolismenya ini adalah ureum, kreatinin gitu kan, bilirubin ini nanti produknya adalah amoniak gitu kan ketika dia dibiarkan lama gitu ya. Kemudian berat jenis dari urin ini normalnya adalah 1,015 sampai dengan 1,020. Oke. Kemudian komposisi urin, nah ini terdiri dari air kemih, kira-kira 95%-nya adalah air. Kemudian zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, kemudian asam urea, amoniak, dan juga kreatinin. Elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Kemudian pigmen atau pemberi warna pada urin itu adalah bilirubin dan juga urobilin. Kemudian toksin, lalu juga hormon. Jadi itu yang terkandung dalam komposisi urin. Oke. Ya, baik, kita sampai di akhir, yaitu ucapkan terima kasih buat adik-adik semuanya sudah menyimak, sudah mempelajari materi tentang sistem perkemihan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap jaga kesehatan kita, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, dan sering-seringlah mencuci tangan ya. Oke, salam sehat, sehat Indonesia, dan juga bersyukur. Oke. See you.